Watch out! David, we hit something. David! Dua pria bertetangga, David dan Robert, menjalin persahabatan dengan begitu cepat. Suatu malam, sebuah kecelakaan mengubah jalan hidup mereka. Dilema secara psikologis membebani David, ketika kakak dari korban yang dia tabrak, membuatnya jatuh cinta. Hubungan itu membuat Robert menjadi cemburu buta. Mari kita saksikan keseruan film berikut ini. Scene film diawali dengan memperlihatkan David, seorang jurnalis yang baru saja tiba di Latvia, untuk menjalani sebuah pekerjaan. Di sana, David disambut oleh Gerard, rekan kerja yang akan membantunya selama bertugas di sana. David ditempatkan di properti milik Gerard, dan difasilitasi sebuah mobil sebagai transportasi selama pekerjaannya berjalan. Behind on your apartment, but they still needs a lot of work on the exterior. And there's a train station very. Di malam harinya, mobil David mengalami kendala. Kemudian dia meminta bantuan kepada tetangganya yang bernama Robert, untuk memperbaiki mobil tersebut. Tanpa ragu, Robert bersedia untuk membantu David. Robert terlihat cukup mahir dalam hal otomotif. Tak butuh waktu lama, mobil itu pun berhasil kembali menyala. Okay, try it. Hey, I'm not really good with. Saat itu, David menawarkan Robert untuk ikut menemaninya berkeliling kota, sambil berbincang-bincang, dan mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, David kembali mengajak Robert keluar untuk minum-minum, dan berjaga-jaga jika saja mobilnya kembali mengalami kendala. Di sebuah bar, ketika David hendak mengambil minuman, dia melihat seorang gadis, dan mengajaknya berkenalan. Wanita itu bernama Jasmine. Tak butuh waktu lama ketika mengobrol, akhirnya mereka saling bertukar nomor handphone. Tak berselang lama, Jasmine pun berpamitan pulang terlebih dulu, karena dia bepergian hanya dengan menggunakan sepeda. Sebelum berpisah, mereka sempat membuat janji untuk bertemu lagi, pada keesokan harinya. Terlihat jelas, jika David sangat tertarik kepada Jasmine. Tak lama kemudian, David dan Robert pun menyudahi pesta kecilnya, untuk kembali pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, David yang tengah mengobrol dengan Robert, tidak menyadari bahwa seseorang pengendara sepeda berada di tengah jalan. Tanpa disengaja, David menabraknya hingga tewas. Watch out! David, we hit something. Begitu sangat mengejutkan, ketika David mengetahui bahwa korban itu adalah Jasmine. Dia semakin panik, ketika mengetahui bahwa Jasmine telah tewas. Robert segera mengajak David untuk meninggalkan tempat itu, sebelum semuanya menjadi lebih kacau, dikarenakan David yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Tony, you've been drinking. No, David! David! Keesokan paginya, terlihat Robert yang berusaha menenangkan David yang masih terpukul akibat peristiwa semalam. Setelah itu, kembali ke lokasi kejadian untuk melihat perkembangan peristiwa tabrak lari semalam. Saat itu, Robert pun mengunjungi rumah Fitrop, yang merupakan rumah terdekat dari lokasi kejadian. Robert menanyakan perihal kecelakaan yang terjadi semalam. Fitrop mengatakan, bahwa dalam kegelapan dirinya hanya melihat bayangan dua orang pria, dan sebuah mobil tua seperti BMW. The BMW. Tak lama berselang, petugas datang untuk sebuah investigasi, namun, saat itu Robert mengatakan bahwa Nyonya Fitrop sedang tidur, dan kemungkinan dia tidaklah mengetahui peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tengah malam. Setelah perbincangan itu, petugas hanya meninggalkan kartu nama, dan segera pergi dari tempat itu. Peristiwa tabrak lari itu tentu saja menjadi berita hangat, dan sebagai seorang jurnalis, mau tak mau David harus meliput, dan mengikuti kasus itu demi mendapatkan fakta yang akan dituangkan di dalam artikelnya. Hal ini tentu saja menjadi beban mental tersendiri bagi David, dengan diselimuti rasa bersalah. Pada saat jumpa pers, terlihat seorang wanita yang begitu bersedih. Wanita itu adalah Vanessa, kakak perempuan dari Jasmine, yang sedang mencari keadilan untuk adiknya. David diminta untuk menulis di artikelnya, bahwa mereka membutuhkan seorang saksi, agar dapat mengungkap, dan menangkap pelaku penabrakan itu. Tentu saja David hanya bisa mengangguk, kemudian pergi menghindarinya. Hal ini tentu saja membuat rasa bersalah itu semakin membesar. Di tempat lain, Robert menenggelamkan mobil David di sebuah danau, untuk menghilangkan barang bukti demi menghindari penyelidikan. Setelah itu, kembali ke rumah Robert, dan menyusun sebuah alibi tentang perjalanan mereka pada malam kejadian itu, untuk berjaga-jaga, jika kecurigaan polisi mengarah kepada mereka berdua.
Mereka juga membuat laporan kehilangan mobil, sebagai penguat alibi mereka nantinya. We left the bar at 12:15. Got it. Have to rely on each other. Robert membawa David untuk pergi memancing di danau, demi membuat David sedikit lebih tenang, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Keesokannya, Vanessa kembali mengunjungi David, masih dengan tujuan yang sama, dia meminta pertolongan David dalam mengungkap siapa penabrak yang telah menewaskan adiknya. Saat itu, Vanessa mulai menyampaikan berbagai analisanya perihal kejadian itu. Namun, David hanya memintanya untuk bersabar, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Saat itu, Vanessa memberi informasi kepada David, bahwa seorang wanita tua bernama Fitrop, telah mengajukan diri sebagai saksi untuk kasus ini. Mendengar itu, David segera memberitahu Robert tentang pengajuan diri Nyonya Fitrop sebagai saksi. Tanpa sepengetahuan David, dia berkunjung ke rumah Fitrop, dengan alasan menyampaikan hasil analisa, terkait kondisi kesehatannya yang sangat kekurangan magnesium. Saat itu, Robert memberikan sebuah suntikan kepada Fitrop. Tak lama berselang, David mendapatkan sebuah panggilan, yang mengabarkan jika Nyonya Fitrop telah tewas akibat serangan jantung. Scene kemudian memperlihatkan Robert yang sedang memasak di dapur. Saat itu, David memberitahu, jika dia akan pulang lebih lambat dari biasanya, namun, sebuah kekecewaan tiba-tiba terlihat dari wajah Robert. Tak lama kemudian, Robert bergegas ke kantor David untuk mengantarkan makanan yang dia masak. Di sana, dia disambut oleh Gerard. Saat itu Gerard mengatakan jika David sedang keluar untuk pergi makan malam. Wajah Robert kemudian kembali menunjukkan kekecewaannya. Hal itu sangat aneh, dan jauh dari sekedar rasa persahabatan saja. Di tempat lain, terlihat David yang sedang menikmati makan malam bersama Vanessa. Hubungan mereka pun sepertinya semakin akrab. Di saat bersamaan, terlihat Robert yang sedang memperhatikan mereka, dengan tatapan penuh kecewa. Ketika ingin pulang, David mendapati mobilnya tergores di beberapa bagian. Tak lama kemudian, Vanessa berpamitan pulang dengan berjalan kaki. Maybe you're right home. Tanpa dia sadari, ternyata Robert mengikuti Vanessa hingga ke rumahnya. Namun, sepertinya Robert hanya ingin mengetahui lokasi tempat tinggal Vanessa. Pada malam berikutnya, Vanessa kembali mengunjungi David di rumahnya. Malam itu dia membawa bunga, sebagai ucapan terima kasih kepada David. Ternyata kunjungan Vanessa diperhatikan Robert dari balik jendela rumahnya. Setelah sedikit bercerita tentang kesedihannya, Vanessa tertidur di sofa rumah David. Keesokan harinya, David menghabiskan waktu bersama Vanessa, untuk berada di perkumpulan teman-teman dan kerabat yang berbela sungkawa. Ketika David kembali ke rumah, terlihat Robert telah menunggu di halaman. Dia bertanya dari mana saja David seharian, dan mengapa Vanessa menginap di rumahnya semalam. David pun mulai gerah, karena menyadari jika Robert telah memata-matai aktivitasnya. Sikap berlebihan Robert itu membuat David bertanya-tanya. Karena cemburu, atau juga karena kekhawatiran terbongkarnya kejahatan mereka. Hari demi hari, Vanessa mulai merasakan benih-benih cinta kepada David, seiring kebersamaan mereka. Kenyataan itu sungguh menjadi dilema besar bagi David. Karena sebenarnya, David pun merasakan hal yang sama. Namun, kenyataan mematahkan hatinya, jika saja Vanessa mengetahui bahwa David adalah pengemudi yang menabrak adik kandungnya hingga tewas. Scene beralih ke kantor David, terlihat Gerard yang mendapatkan sebuah panggilan dari petugas yang menanyakan terkait laporan mobilnya yang dicuri. Tentu saja hal itu membuat Gerard terkejut. Karena sepengetahuannya, David tidak pernah menceritakan perihal kehilangan mobil inventaris itu. Gerard segera OTW ke rumah David. Di garasi, dia menemukan pecahan kaca mobil yang berserakan di lantai. Tak lama kemudian, Robert telah lebih belakangnya. Hey there. Malam itu David tidak kembali ke rumah, dan bermalam bersama Vanessa. Esok harinya, mereka berada di sungai untuk bermain perahu. David pun pergi sebentar untuk mengambil dayung, dan ketika kembali, dia mendapati Robert telah berada di sana bersama Vanessa. Ternyata Robert mengikuti mereka, untuk membahas persoalan Jasmine yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan, seakan penabrak menganggapnya seperti hewan. Perkataan Robert itu membuat Vanessa tersinggung, dan memutuskan untuk pergi. Saat itu, David segera mengejar Vanessa. Vanessa yang hatinya dirundung kesedihan, membuat dia tak terkendali. Dia menabrak ranting kayu, dan tubuhnya tersangkut, hal itu membuatnya kesulitan untuk bernafas. I can't believe that bastard. Leave a beautiful bitch. Robert hanya melihat kejadian itu, namun dia sama sekali tidak berniat untuk membantu. Dari belakang,
David bergegas melepaskan kaitan, dan mengangkat Vanessa kembali ke atas. Kejadian itu tentu saja menimbulkan konflik antara David dan Robert. Dan membuat hubungan mereka semakin merenggang. Keesokan harinya, Detektif Rem datang untuk bertanya terkait mobil yang hilang. Karena Gerard tidak bisa dihubungi, Rem menanyakan keberadaan mereka di malam itu, karena terdapat nomor handphone David dalam catatan panggilan Jasmine. David beralasan bahwa dia memang bertemu dengan seorang wanita, namun dia tidaklah mengetahui bahwa itu adalah Jasmine. David juga mengatakan bahwa pada malam itu dia kembali ke rumah dengan menggunakan kereta kota. Semua perkataan itu sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan bersama Robert tempo hari. Records. You called her that night? Okay. Selanjutnya, Detektif Rem menemui Robert untuk meminta kesaksiannya, karena pada malam itu, dia bersama David. Semua kenyataan itu membuat Vanessa menjadi kecewa, dan menaruh curiga kepada David. Kemudian David mendatangi Robert, dan mengatakan bahwa dia telah menyampaikan kepada detektif sesuai instruksi dari Robert. Saat itu, Robert mengatakan bahwa Vanessa merupakan ancaman untuk mereka. Robert menyarankan agar David segera menyingkirkan Vanessa. Malam itu, Vanessa mendatangi bar tempat di mana Jasmine dan David sempat bertemu. Did you know her? Ketika hendak pulang, Vanessa menunggu di halaman bar. Saat itulah seorang pria mendatanginya mengatakan bahwa ia harus menaiki bus untuk pulang, karena jalur kereta kota sedang dalam perbaikan dan tidak beroperasi di atas jam 10 malam, dan itu sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Hal itu sungguh membuat Vanessa terkejut, karena pernyataan David tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta itu semakin menguatkan kecurigaannya terhadap David. Kemudian Vanessa menaiki taksi menuju ke rumah David. Di sana, dia disambut oleh Robert yang mengatakan bahwa David sedang tidak berada di rumah. Dengan spontan, Vanessa menceritakan perihal kereta kota yang tidak lagi beroperasi di atas jam 10 malam. Vanessa juga menyampaikan kecurigaannya, bahwa sebenarnya merekalah yang berada di dalam mobil yang telah menabrak Jasmine. Pernyataan Vanessa itu membuat Robert terdiam. Dengan cepat, dia menyerang Vanessa. Tak berselang lama, David pun kembali. Dia sangat terkejut melihat Robert yang telah berada di dalam rumahnya. Robert kemudian memberikan sebuah tiket perjalanan untuk berlibur. Namun, ide itu tidaklah menyenangkan, mengingat masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan penuh kebencian, David meminta Robert untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Shut up. Just... David. Setelah itu, David mencoba menghubungi Vanessa, namun tidak mendapat jawaban. Tentu saja, karena handphonenya sekarang dalam penguasaan Robert. Keesokan paginya, di kantor, Gerard juga belum terlihat. Di sana David mendapati makanan yang sebelumnya dititipkan oleh Robert kepada Gerard. Seketika David mencurigai, bahwa Robertlah yang telah merusak mobilnya pada malam itu. Di taman, Robert meminjam handphone kepada seseorang, lalu menghubungi panggilan darurat untuk melaporkan sesuatu. Tak lama kemudian, terlihat beberapa petugas berada di danau mengangkat mobil dan jasad Gerard yang telah tewas terbungkus plastik. Kemudian, dengan menggunakan handphone Vanessa, Robert menghubungi David untuk menuju suatu tempat, dan dia juga mengatakan bahwa Vanessa sedang bersamanya. Vanessa yang masih hidup, berada di dalam gudang. Robert pun bercerita bahwa sebenarnya pada malam itu, Jasmine masih hidup. Namun dialah yang meyakinkan David bahwa Jasmine telah tewas, dengan tujuan untuk menjerat David masuk ke dalam kasus, dan itu dapat membuat mereka akan selalu dekat. Itu semua dilakukan Robert agar dia bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang saudara laki-laki. Kemudian, dengan sarung tangan dia memukul kepala Vanessa menggunakan dayung. Namun dari belakang, David yang telah dipenuhi oleh amarah, seketika memukul Robert. Tak lama kemudian, rombongan petugas datang untuk menangkapnya, dengan semua bukti yang sudah jelas mengarah kepada David. Petugas medis pun menyadarkan Vanessa yang detak jantungnya sudah berhenti. Tak lama kemudian, akhirnya detektif mengabarkan kepada Robert, bahwa Vanessa telah kembali bernafas. Seketika, Robert menyadari bahwa petaka akan segera berbalik kepadanya, dan itu akan membuat dia menggantikan posisi David di dalam sel tahanan. Robert yang panik kemudian mengambil perahu, dan mengikat jangkar di kakinya, lalu turun dan ikut tenggelam ke kedalaman danau. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.